Selamat pagi Bu Vela dan teman-teman. Saya Maria Satela Rasati, NIM 191414063 dan teman diskusi saya Marta Lusitania Wicahya, NIM 19141414047. Kami akan menjelaskan dari latihan buku Kosi halaman 204 nomor 14, 21, 22, dan 24. Berikut penjelasannya. Nomor 14 soalnya seperti ini dan dapat diartikan buktikan atau memeriksa penyelesaian umum dari persamaan diopentin di contoh 3.24 dengan menggunakan teorema 3.19. Dari contoh 3.24 diketahui bahwa penyelesaian umumnya diketahui bahwa X sama dengan 519T min 1 dan Y sama dengan min 269T plus 2. Di sini sudah saya katakan tadi, X dan Y adalah penyelesaian umum di contoh 3.24 dan dari penyelesaian umum di contoh 3.24 dapat dibuktikan dengan menggunakan penyelesaian persamaan diopentin pada teorema 3.19, yaitu AX plus BY sama dengan A dalam kurung siku X0 ditambah B per D dikali T ditambah P dalam kurung Y0 min A per D dikali T, di mana D-nya ini adalah A, B. X0 plus B per D dikali T ini sama dengan X, dan begitu pula dengan ini sama dengan Y. Dari contoh 3.24 diketahui bahwa 1076X ditambah 2076Y sama dengan 3076. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa 1076X ditambah 2076Y sama dengan 3076 dengan X sama dengan 519T min 1 dan Y sama dengan min 269T plus 2 adalah benar dengan menggunakan penyelesaian persamaan diopentin pada teorema 3.19. Dapat dibuktikan seperti berikut. Kita ketahui X dan Y-nya dan AX plus BY-nya. Ditanyakan seperti ini. Jadi penyelesaiannya 1076X ditambah 2076Y sama dengan seperti ini. Kita ketahui X-nya 519T min 1 dan Y-nya min 269T plus 2. Ini kita substitusikan X dan Y-nya. Dan setelah itu didistributifkan seperti ini dan seperti ini, dan hasilnya 3076. Seperti penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, 1076X ditambah 2076Y sama dengan 3076, dan ini terbukti. Jadi penyelesaian persamaan diopentin pada teorema 3.19 dapat membuktikan penyelesaian umum di contoh 3.24 dengan 1076X ditambah 2076Y sama dengan 3076. Nomor 21, soal dari buku seperti ini. Dan setelah diartikan, kira-kira artinya seperti ini. Nah, setelah kita mengartikan, kita jadi tahu apa yang dipertanyakan di sini, yaitu jumlah mangga dalam tumpukan.
Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan memisalkan bahwa jumlah mangga dalam tumpukan ini kita misalkan dengan X. Nah, tadi kita dalam soal dari ketahuin bahwa Raja mengambil 1/6 dari tumpukan tersebut. Maka Raja berarti mengambil 1/6 X. Nah, dari sini kita akan tahu sisanya itu berapa setelah Raja mengambil, yaitu sisanya itu X dikurang 1/6 X, yaitu menjadi 5/6 X. Nah, kemudian Ratu sini kita tahu bahwa Ratu mengambil 1/5 dari sisa. Nah, di sini kan sisanya 5/6 X, maka Ratu mengambil 1/5 dikali 5/6 X, yaitu 1/6 X. Nah, kemudian sisanya setelah Ratu mengambil adalah 5/6 X dikurang 1/6 X, yaitu 4/6 X. Nah, kemudian untuk pangeran pertama, di sini kita tahu bahwa 3 pangeran mengambil 1/4, 1/3, dan 1/2 dari sisa berurut-urut. Nah, untuk pangeran pertama, berarti dia mengambil 1/4 dari sisa setelah Ratu ambil, yaitu 4/6 X. Nah, berarti 1/4 dikali 4/6 X sama dengan 1/6 X. Nah, kemudian kita mencari sisanya lagi setelah pangeran pertama itu mengambil. Nah, maka itu 4/6 X dikurang 1/6 X, sehingga sisanya menjadi 3/6 X. Nah, kemudian kita lanjut untuk pangeran kedua. Pangeran kedua ini mengambil 1/3 dari sisanya. Nah, sisanya itu kan 3/6 X, maka 1/3 dari 3/6 X itu 1/6 X. Nah, kemudian kita cari sisanya lagi, yaitu 3/6 X dikurang 1/6 X, yaitu 2/6 X sisanya. Nah, kemudian untuk pangeran ketiga ini mengambil 1/2 dari sisa. Nah, 1/2 dari sisanya kan sini 2/6 X, berarti 1/2 dari 2/6 X, yaitu 1/6 X. Nah, kemudian kita mencari sisanya lagi. Sisanya itu dari 2/6 X dikurang 1/6 X, yaitu 1/6 X. Nah, kemudian si bungsu itu mengambil 3 buah mangga yang tersisa. Maka kita dapat menyatakan bahwa tadi kan sisanya 1/6 X. Nah, 1/6 X-nya ini sama dengan 3 karena si bungsu mengambil 3 buah mangga yang tersisa. Maka kita dapat tentukan nilai X-nya sama dengan 3 dibagi 1/6. Maka kita dapat membuat X sama dengan 3 dikali 6. X sama dengan 18. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah mangga yang ada dalam tumpukan tersebut adalah 18 buah mangga. Untuk nomor 22, soal berasal dari buku seperti ini. Nah, setelah diartikan kira-kira artinya seperti ini. Kemudian kita masuk ke penyelesaian. Misalkan X adalah biaya untuk 1 buah limau dan Y adalah biaya untuk 1 buah kawis tarum. Nah, kemudian kita dari bentuk soal cerita ini kita bentuk ke bentuk matematika menjadi 9X ditambah 7Y sama dengan 107 yang menjadi persamaan pertama. 7X ditambah 9Y sama dengan 101 jadi persamaan kedua. Kemudian bentuk persamaan pertama tadi diubah ke bentuk Y sama dengan 107 dikurang 9X dibagi 7 menjadi persamaan ketiga. Kemudian substitusikan persamaan ketiga ini ke persamaan kedua. Yang ini tadi, yang ini. Nah, menjadi 7X ditambah 9 buka kurung 107 dikurang 9X dibagi 7 tutup kurung sama dengan 101. Nah, bawahnya masih sama. Lalu bawahnya ini kedua sisinya kita kalikan dengan 7 sehingga menjadi 49X ditambah 9 buka kurung 107 dikurang 9X sama dengan 707. Nah, kemudian ini tadi kita distributifkan menjadi
49X ditambah 963 dikurang 81X sama dengan 707. Nah, kemudian menjadi negatif 32X sama dengan negatif 256. Kita menemukan nilai X-nya adalah 8. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 8 ini ke persamaan pertama menjadi 9 dikali 8 ditambah 7Y sama dengan 107. 72 ditambah 7Y sama dengan 107. 7Y sama dengan 107 dikurang 72. 7Y sama dengan 35 dan nilainya Y menjadi 5. Jadi, biaya untuk satu buah limau adalah 8 koin dan untuk satu buah kawista adalah 5 koin. Dan yang terakhir soalnya seperti ini, dan dapat diartikan bahwa sebuah celengan berisikan nickels dan dimes dengan total jumlah yang ada dalam celengan itu sebesar $3,15, dan tentukan kemungkinan dari nilai setiap nickels dan dimes yang ada di celengan. Penyelesaiannya, satu dim dari internet saya peroleh $0,10 dan satu nikel itu $0,05. Diasumsikan X itu jumlah koin nikel dan Y jumlah koin dime. Dan dengan persamaan kita peroleh 0,05X tambah 0,10Y sama dengan 3,15. 3,15 dari jumlah keseluruhan yang berada di celengan. Dan kita misalkan jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan, pengerjaannya seperti ini, disubstitusikan X-nya dan diperolehlah Y-nya 31. Dan jika Y sama dengan 1, maka X-nya berapa? Y-nya kita substitusikan di sini dan diperolehlah X-nya 61. Jadi, ketika jumlah nikel 61 dan dime 31, maka celengan akan berjumlah $3,15. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.